Film akan berfokus pada kehidupan seorang dokter bernama Dr. Kiersey. Malam itu, ia mendapatkan pasien, seorang polisi yang terluka akibat luka tembak. Sayangnya ketika akan dioperasi, pasien tersebut sudah menghembuskan nafas terakhir terlebih dahulu. Let's call it time of death. I couldn't go any faster. Sorry for your loss. Pada pagi harinya, Dr. Kiersey menikmati waktu bersama keluarga. Hidupnya terasa sangat sempurna. Karena gaji besarnya sebagai dokter, ia mampu untuk memenuhi semua kebutuhan dan juga gaya hidup keluarganya. Bagi Dr. Kiersey sendiri, keluarga adalah yang utama. Ia rela melakukan apa saja demi menghadirkan kebahagiaan di setiap waktunya. I will fly home on weekends to do laundry, okay? I promise. You have to tell that to your face. Baby. Selesai berbincang, Dr. Kiersey mengantarkan putrinya yang bernama Jordan untuk mengikuti turnamen olahraga. Di tengah pertandingan, salah satu orang tua siswa terlihat tidak terima dengan keputusan wasit dan meneriakinya dengan kata-kata kasar. Tentu saja, hal ini mengganggu orang tua lainnya yang juga ikut menonton. Dr. Kiersey pun mencoba menegurnya, namun orang tersebut malah tidak terima. What the fuck, Ram? Just dial down the language. There's kids here. Come on. Stop. Come on. Stop it. Stop it. Get your wife to defend you, pussy. Selesai pertandingan, Dr. Kiersey mengajak keluarganya untuk makan di sebuah restoran. Saudara Dr. Kiersey yang bernama Frank membahas apa yang terjadi di lapangan tadi. Ia mengatakan, mengapa Dr. Kiersey tidak menghajar saja orang itu seperti yang telah ia lakukan di masa muda. Frank yakin Kiersey akan menang karena dulunya ia adalah atlet tinju yang dilatih langsung oleh kakek mereka. Why didn't you whoop this guy's butt? Non-doctors. Selesai makan, Dr. Kiersey malah salfok dengan tato salah satu petugas valet yang bernama Miguel. Setelah itu, ia juga meminta Frank untuk hadir ke pesta ulang tahunnya besok malam di restoran lain. Tanpa disadari, Miguel mendengar pembicaraan tersebut dan diam-diam menyiapkan sebuah rencana. MJ. It's my name, Miguel Javier. It's Cashmere. It's okay. All right, thanks, man. Guys. Singkat cerita, hari ulang tahun Dr. Kiersey akhirnya tiba. Ia terlihat sangat bahagia sekali ketika diberi hadiah jam tangan mewah dari istrinya yang bernama Lucy. Namun saat mau merayakan ulang tahun yang sudah direncanakan, ia mendapatkan telepon dari rumah sakit untuk segera datang karena sedang ada pasien dalam kondisi kritis. Dengan berat hati, acara makan malam mereka pun harus ditunda. Just had my heart set on that translate shake cake. I know, me too. We will celebrate tomorrow night. Okay. I will. Bye, honey. Karena perayaannya ditunda, Lucy berinisiatif untuk mempersiapkan kejutan lain bagi suaminya. Ia pun sempat keluar rumah untuk membeli beberapa bahan kue bersama Jordan. Saat kembali ke rumah, tanpa disadari, rumah mereka ternyata telah disusupi oleh 3 orang perampok. Honey, did you get that iPad? Ketika Lucy diminta salah satu perampok untuk menyerahkan hartanya, perampok lain malah sagapung karena tidak tahan dengan kecantikan Jordan. Dan ketika ada kesempatan, ia pun mulai melampiaskan nafsunya. You play sports? You look like you play sports. No, stop. No. It's nice. Good. Beruntung, belum sempat bertindak lebih jauh, perampok yang bersama Lucy sudah kembali dan menegur perilaku perampok yang bersama Jordan. Perdebatan sempat terjadi di antara keduanya, dan hal ini ingin dimanfaatkan oleh Lucy untuk menyerang mereka. Namun apesnya, aksi tersebut malah blunder hingga akhirnya. She cut my fucking face! Fuck it! Beralih ke Dr. Kiersey yang sedang sibuk mengoperasi pasiennya. Saking sibuknya, ia benar-benar tidak sadar jika hal buruk telah menimpa keluarganya. Meski demikian, pada akhirnya Dr. Kiersey juga mengetahui hal buruk telah terjadi karena istri dan anaknya dilarikan ke rumah sakit tempat ia bekerja. Namun sayang, di sini nyawa Lucy sudah tidak tertolong lagi, sementara Jordan kondisinya sangat kritis karena telah dianiaya dengan kejam. Jordan, open your eyes. Open your eyes, Jordan. Paul, something has happened. You can't go in there. We did everything we could.
Saat masih berduka, dua orang detektif bernama Rain dan juga Jackson menghampiri Dr. Kiersey untuk meminta keterangan. Namun di tengah perbincangan, Frank malah tidak terima karena menganggap polisi cenderung melumrahkan atas musibah yang menimpa saudaranya. So that's what you think this was? It was a robbery gone bad? These were just burglaries, so. Just burglaries. Well, you don't think it's important enough to tell the residents? Singkat cerita, setelah diotopsi, jasad Lucy dibawa oleh Dr. Kiersey ke kampung halaman untuk dimakamkan. Dan begitu pemakaman selesai, Dr. Kiersey mencoba menceritakan kronologi kematian Lucy kepada mertuanya. Di tengah perbincangan, tiba-tiba ayah Lucy mendapati beberapa pencuri yang sedang masuk ke dalam lahan pertaniannya. Disinilah ayah Lucy pun mengajari Dr. Kiersey tentang apa dan bagaimana seharusnya seorang ayah melindungi keluarganya. That's the problem. People rely on the police to keep them safe. If a man really wants to protect what's his, he has to do it for himself. Kata-kata dari ayah Lucy seakan menjadi cambuk bagi Dr. Kiersey. Ia menjadi tergugah untuk melakukan balas dendam sebagai bentuk tanggung jawab atas kematian istrinya. Namun sebelum melakukannya, Dr. Kiersey memutuskan untuk memberikan kesempatan bagi polisi untuk melakukan tugasnya. Tapi di sini, masalahnya adalah semakin sabar, kasus pembunuhan istri Dr. Kiersey malah semakin tidak berujung. Detective Rains, isn't it? Would you like to leave a message? Yes. This is a process, and it's gonna take time. I know it's a process. Starting to wonder about the result. Pada suatu hari, Dr. Kiersey mendatangi kantor detektif Rain untuk bertanya sejauh mana penyelidikan kasus perampokan rumahnya. Detektif Rain menjawab jika pihaknya masih kesulitan untuk menemukan pelaku karena minimnya sidik jari yang ada di TKP. Hal ini juga diperparah karena di kota tempat mereka tinggal, tidak banyak orang yang berani menjadi saksi saat aksi kriminal terjadi di sekitarnya. Proses penyelidikan pun diperkirakan akan jauh lebih lama karena saat ini dirinya juga sedang menangani puluhan kasus yang serupa sehingga detektif itu meminta Dr. Kiersey untuk bersabar. Tapi ya kalau disuruh bersabar terus tanpa kepastian, siapa yang tahan? So there's nothing that I can do? Is that what you're saying? How'd faith work out for them? Pada malam harinya, saat sedang berjalan, Dr. Kiersey tak sengaja melihat dua orang penjahat yang sedang membegal seorang pejalan kaki. Ia pun berniat untuk menolong, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Just leave her alone. Fuck you talking to. Dari kejadian ini, Dr. Kiersey semakin yakin jika polisi di kota tak sanggup lagi melindungi warganya dari kejahatan yang marak terjadi. Law-abiding criminals don't exist. Pada keesokan harinya, Dr. Kiersey memantapkan niatnya untuk balas dendam. Ia pun pergi ke toko senjata untuk membeli sebuah pistol. Namun saat sedang berbincang dengan pegawai toko, Dr. Kiersey sadar jika setiap senjata memiliki nomor seri dan bisa dilacak oleh pihak berwajib. Sehingga idenya untuk balas dendam menggunakan pistol sangatlah berisiko. I'm gonna think about it, and I'll come back. Great, just ask for Bethany. Pada malam harinya, saat sedang bertugas, Dr. Kiersey mendapatkan seorang pasien yang kemungkinan ia adalah anggota gangster. Dan seolah menjadi takdir dan mendapat restu dari alam, sebuah pistol jatuh dari kantong pasiennya tepat di depan Dr. Kiersey. Dengan tenang, Dr. Kiersey pun menyembunyikan pistol tersebut untuk ia gunakan. Nah sekarang pistol sudah ia dapatkan, tinggal bagaimana cara memakainya. Memanfaatkan internet dan sering nonton YouTube Barbarflix, Dr. Kiersey pun mulai paham bagaimana cara menggunakan senjata dengan baik dan juga benar. Scene lalu lompat ke 1 bulan kemudian, di mana Jordan masih dalam status koma di rumah sakit. Bahkan kini kondisinya semakin parah dengan gejala kejang yang sering terjadi. Semua ini membuat hati Dr. Kiersey hancur bukan main. Ia benar-benar bertekad untuk membalaskan dendam kepada pelaku yang sudah merenggut harta paling berharga dalam hidupnya dan membuat putrinya koma. My daughter is in handcuffs. She's had a seizure. Is she gonna be okay? Look what these animals did to my baby. Pada malam harinya, Dr. Kiersey memutuskan untuk mulai melancarkan aksi balas dendam. Ia memulai aksinya dengan mendatangi daerah yang rawan kriminal.
Baru saja Dr. Kirsi berjalan, tiba-tiba terjadilah aksi perampokan. Dr. Kirsi pun berpikir ini adalah saat yang tepat untuk menguji hasil latihannya selama ini. Karena ini adalah kali pertama Dr. Kirsi baku tembak, jempol kiri Dr. Kirsi malah terluka akibat hentakan dari senjatanya sendiri. Ini memberikan kesempatan bagi salah satu perampok untuk membalas serangan Dr. Kirsi, namun pada akhirnya setelah menewaskan 2 penjahat, Dr. Kirsi membuang jaketnya untuk menghilangkan jejak dan kabur begitu saja. Setelah insiden tembak-menembak barusan, polisi pun tiba dan meminta keterangan dari semua orang yang ada di TKP. Di sini, salah satu orang yang ditanya ternyata kebetulan sempat merekam aksi berani dari Dr. Kirsi. Meski begitu, identitas asli dari Dr. Kirsi untungnya masih tersembunyi karena hanya menampilkan bagian belakang tubuhnya saja. I don't know. Watch the video. So that is the slide. So we're looking for a guy who never fired a gun. Did you see his face? Pada pagi harinya, saat sedang bersantai, Dr. Kirsi dikejutkan oleh video aksinya semalam yang kini viral di berbagai sosial media. Dan dari berbagai video reaksi, semua menyatakan dukungan atas apa yang Kirsi lakukan. Dari sini kita tahu betapa putus asanya masyarakat terhadap kinerja polisi yang tak mampu menekan angka kriminal di kota tersebut. Makanya aksi Dr. Kirsi langsung mendapatkan respon yang positif. And a black couple at that, power to the Grim Reaper. Singkat cerita, Dr. Kirsi saat ini sudah tiba di rumah sakit dan kedatangan pasien, seorang anak kecil yang kakinya terluka. Saat ditanya, kok bisa kakimu terluka? Anak itu menjawab bahwa ia terkena peluru nyasar. Dr. Kirsi yang mendengar jawaban ini tidak masuk akal, mencoba membuat anak ini berkata jujur. Setelah berbincang cukup lama, pada akhirnya si bocah mengaku jika kakinya memang sengaja ditembak oleh seorang bandar narkoba karena menolak untuk menjadi kurir. Plot twistnya lagi, pelaku ternyata adalah tetangga Dr. Kirsi sendiri. Nah, karena Dr. Kirsi merasa dirinya adalah pahlawan di kotanya karena video viral kemarin, maka kini ia memutuskan untuk kembali beraksi. Your last customer. Mengapa Dr. Kirsi berani sekali melancarkan aksi di siang bolong? Ya karena masyarakat di kota terkenal tidak banyak yang mau memberikan kesaksian. Hal ini juga memberikan kesulitan tersendiri bagi detektif Rain untuk mengetahui siapa pelaku yang terus menghabisi para penjahat. Satu-satunya petunjuk yang ia miliki adalah tangan kiri si pelaku memiliki bekas luka dari aksi sebelumnya. Sama seperti sebelumnya, aksi Dr. Kirsi kembali menjadi viral. Meski masyarakat suka dengan hal tersebut, perasaan yang berbeda justru dirasakan oleh pihak kepolisian. Ini bukannya apa, tapi mereka takut jika aksi Dr. Kirsi yang membantai para pelaku kriminal bisa memicu dan ditiru masyarakat luas. Makanya kali ini, pimpinan kepolisian meminta kepada Rain untuk segera menangkap pria misterius yang sedang viral akhir-akhir ini. Detectives, get off your fucking asses. Kembali ke Dr. Kirsi, yang karena viral di mana-mana, ia pun semakin termotivasi. Dirinya semakin rutin melakukan latihan menggunakan senjata api, dan berniat untuk memanfaatkan kemampuannya tersebut menolong orang-orang sambil mencari pelaku pembunuh istrinya. Namun siapa sangka, jika petunjuk tentang pelaku pembunuhan datang dengan sendirinya. Pada suatu malam, Miguel tiba-tiba dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi sekarat. Saat sedang menanganinya, Dr. Kirsi sadar jika jam tangan yang Miguel pakai adalah miliknya yang hilang saat malam perampokan. Dengan petunjuk ini, Dr. Kirsi akhirnya menyadari bagaimana para pelaku sudah mengincar keluarganya sejak saat makan di restoran tempat Miguel bekerja. I know this kid. Malam itu, Dr. Kirsi berhasil mengantongi handphone milik Miguel dan membuka isinya. Dari sana, ia berhasil menemukan sebuah petunjuk tentang di mana para perampok biasa menjual hasil curian. Awalnya, Dr. Kirsi masih berniat baik untuk menunjukkan semua bukti ini ke pihak yang berwajib. Namun karena teleponnya tak kunjung diangkat, akhirnya Dr. Kirsi memilih untuk beraksi sendiri.
Dengan polosnya, Dr. Kirsi mendatangi toko yang ada di handphone Miguel. Di sana, ia berpura-pura sebagai kenalan dari Miguel dan ingin membeli beberapa barang dari hasil rampokan. Meski penyamarannya tampak meyakinkan, Dr. Kirsi sendiri pada akhirnya ketahuan oleh si pemilik toko setelah mendapati ada name tag dari rumah sakit di jaket yang ia kenakan. Si pemilik toko benar-benar yakin jika pelanggannya saat ini memiliki maksud dan tujuan lain. Hey, buddy, you can't be back here. Well, you found him, now you can get out. He works for you. Yes. Secara diam-diam, si pemilik toko meminta temannya yang bernama Michael untuk datang. Namun Dr. Kirsi yang lebih peka langsung menyadari jika penyamarannya sudah terbongkar. Maka dari itu, ia pun beraksi dan meminta si pemilik toko untuk menunjukkan isi di dalam brankas. You just described half the shit in my shop, man. It's in the back. Karena sudah tidak punya pilihan, si pemilik toko akhirnya membuka isi brankas. Dan ternyata isinya sangat penuh dengan barang-barang yang Dr. Kirsi miliki. Dr. Kirsi pun semakin menggebu-gebu dengan menanyakan siapa orang yang telah menjual barang-barang tersebut. Namun belum sempat si pemilik toko menjawab, tiba-tiba... Di bawah todongan senjata, Dr. Kirsi mendesak Michael untuk memberitahu siapa pelaku perampokan. Dengan kondisi yang sudah banyak luka, Michael pun memberitahu siapa yang sudah merampok rumah Dr. Kirsi dan membunuh istrinya. It's Joe. What? Joe. Where's Joe? It's in my phone. Ketika sudah mendapatkan apa yang ia mau, Dr. Kirsi akhirnya meninggalkan TKP dan tak lupa menghapus jejaknya yang terekam kamera CCTV. Pada pagi harinya, untuk yang ketiga kalinya, semua orang kembali dibuat heboh dengan aksi Dr. Kirsi semalam. Bahkan kini, seisi kota dengan lantang mendukung Dr. Kirsi untuk membasmi kejahatan dibandingkan pihak kepolisian. I have said we need a guy like Grim Reaper for years. He's a real hero to these people that are being affected. Are you Team Reaper or not? Ketika sedang bekerja, Detektif Rain dan juga rekannya mendatangi Dr. Kirsi untuk memberitahu bahwa seorang pria bernama Michael, salah seorang yang terlibat sebagai penadah barang Dr. Kirsi yang dicuri, kini sudah tewas. Dr. Kirsi pun manggut-manggut saja, pura-pura baru tahu soal ini. Padahal aslinya, semalam ialah yang membuat Michael tewas dengan mengenaskan. Well, his name is Tate Karp. He goes by The Fish. Well, unfortunately, he was killed last night. That's my ring. That's what we thought. Thank you. Thank you very much. Singkat cerita, setelah selesai bekerja, Dr. Kirsi mendatangi sebuah bengkel tempat pelaku kedua dari kasus perampokan dan pembunuhan di rumahnya bekerja. Berdasarkan info yang ia dapat dari Michael, orang yang dimaksud bernama Joy. Dan dari wajahnya, kita tahu jika ia adalah orang yang sagapung saat melihat kecantikan Jordan. You're Joey, right? Yeah? Who the fuck are you? Saat sadar dari pingsannya, Joy sudah dalam kondisi terikat. Ia bahkan disuntikkan sebuah obat khusus yang membuat Joy tetap terjaga dan bisa merasakan semua siksaan yang akan Dr. Kirsi berikan. Dengan ilmu pengetahuan tentang tubuh manusia, Dr. Kirsi mengincar syaraf-syaraf penting yang sangat menyakitkan sambil bertanya siapa pelaku ketiga selain Miguel dan juga dirinya. No. Karena sudah tidak tahan, Joy pun mengaku jika dirinya hanya diajak oleh Miguel dan satu pria lagi yang merupakan seorang anggota mafia bernama Knox. You're gonna find the propofol's wearing off. I swear to fucking God. You gotta believe me, please. Where do I find Knox? Seperti sebelumnya, ketika ia sudah mendapatkan informasi yang ia butuhkan, maka Dr. Kirsi pun memberikan salam perpisahan. Di sisi lain, Detektif Rain malah menyangka jika Frank adalah pahlawan misterius yang membunuh para penjahat yang lagi viral. Karena semua keterangan dari para saksi, ciri-cirinya hampir 99% cocok.
Saat menanyakan kepada Frank soal ini semua, dugaan 99% pun sirna ketika tangan kiri Frank ternyata tidak terdapat bekas luka. You should talk to my brother. He'll tell you that I don't pay for shit. So, do you mind if we see your hands? Ketika detektif Frank pulang, Frank malah kepikiran apa jangan-jangan jika orang yang viral belakangan ini adalah saudaranya sendiri. Apalagi saat bertemu, Frank sempat melihat ada sebuah bekas luka di tangan kiri Dr. Kirsey. Untuk menuntaskan rasa penasarannya, ia pun mendatangi basement yang Dr. Kirsey jadikan sebagai gudang. Dan disinilah semua rahasia Dr. Kirsey selama ini ketahuan oleh saudaranya sendiri. Kembali ke Dr. Kirsey yang pada malam itu mendapatkan sebuah pesan saat menjaga putrinya di rumah sakit. Awalnya, Dr. Kirsey cuek dengan isi pesan itu. Namun tak lama kemudian, handphonenya malah berdering. Dan ketika diangkat, ternyata itu adalah telepon dari Knox yang mengajaknya untuk bertemu. This is Paul Kersey. That's the club off Ashland. I'll be waiting. Singkat cerita, Dr. Kirsey pun tiba di sebuah klub malam dan langsung menuju kamar mandi tempat Knox sudah menunggu dirinya. Di sini, Dr. Kirsey sebenarnya memiliki sebuah firasat buruk karena yang ngapain ketemunya harus di kamar mandi. Dan firasat buruk itu pun akhirnya terbukti. Ketika pertempuran selesai, detektif Frank langsung menuju TKP. Di jalan, ia sempat menghubungi semua rumah sakit untuk menginfokan jika ada pasien yang datang karena luka tembak harus segera melapor kepada dirinya. Rumah sakit tempat Dr. Kirsey bekerja menghubungi detektif Rain jika saat ini sedang ada pasien yang datang dengan luka tembak. Rain pun segera datang, namun ternyata itu adalah Knox. Sambil diobati, Knox pun memberikan kesaksian jika pahlawan misterius yang viral belakangan ini adalah Dr. Kirsey. How you doing? Did you see the shooter? Can you describe him to us? Beralih ke Dr. Kirsey yang memilih untuk mengobati lukanya sendiri guna menghindari para polisi. Di sini, Dr. Kirsey belum tahu jika identitasnya sebagai pahlawan viral, pembunuh para penjahat sudah diketahui oleh para polisi. Sin pun memperlihatkan Frank yang sudah tidak sabar meminta kejujuran dari saudaranya. Apakah benar ia pahlawan yang viral belakangan ini? Dr. Kirsey pun menjelaskan panjang kali lebar apa yang sebenarnya ia lakukan dan apa motif dibaliknya. I'm worried about you! Paul, you're not a cop! Then somebody has to do it! I did everything I was supposed to do, Frank. I don't want you to be part of this. Di tengah perbincangan, rumah Dr. Kirsey didatangi oleh detektif Rain bersama dengan rekannya. Mereka berdua bermaksud untuk menemui Dr. Kirsey dan memintai keterangan dan juga tanggapan atas kesaksian Knox. Frank pun menjawab jika Dr. Kirsey sedang tidak berada di rumah dan ia menolak untuk digeledah karena para detektif datang hanya bermodalkan dari kesaksian satu orang saja dan masih kekurangan barang bukti. That's so sweet. I appreciate your concern, detective. That was some bullshit. Not arresting the surgeon without ironclad proof. Setelah para detektif pergi, Dr. Kirsey mendapatkan telepon dari rumah sakit jika Jordan telah siuman. Dr. Kirsey pun senangnya bukan main, karena sebelumnya ia sempat putus asa jika Jordan akan meninggal dunia. Meski begitu, Jordan sendiri tidak langsung senang jika dirinya sudah sadar kembali, karena di saat yang bersamaan, ia harus ikhlas jika akan hidup tanpa ditemani oleh seorang ibu. Dad, where's Mom? Dad, they won't tell me where Mom is. Mulai dari scene ini sampai terakhir, kalian harus lebih fokus karena disinilah keepikan dari film ini. Ketika Jordan akan dibawa pulang oleh Dr. Kirsey, detektif Rain menghampiri mereka. Ia datang bukan untuk membahas soal dugaan kepada Dr. Kirsey, melainkan untuk bertanya kepada Jordan apa yang terjadi pada saat malam perampokan. Sayangnya, Jordan menjawab bahwa ia tidak ingat apa-apa. I don't remember a thing. I'm sorry. I want to help you guys. I really do. It's just that. Ketika akan turun, tanpa disadari, Dr. Kirsey, Jordan, dan juga Knox berada di lift yang sama. Namun anehnya bukannya waspada ataupun langsung menghajar Knox, Dr. Kirsey malah mengajaknya mengobrol sejenak seolah di antara mereka tidak terjadi apa-apa. Take care. I'll see you around, Dr. Kersey. Dad, who was that? Somebody else's patient.
Singkatnya, 3 hari kemudian, Frank mampir ke rumah Dr. Kiersey untuk menjenguk Jordan yang kondisinya kini semakin membaik. Setelah Frank pulang, Dr. Kiersey sadar jika beberapa orang misterius sedang mengendap-endap di sekitar rumahnya. Dr. Kiersey pun bergegas untuk menyembunyikan Jordan di bawah tangga. Take your phone and dial 911. 911, what is your emergency? Di sini yang para penjahat itu tidak ketahui adalah Dr. Kiersey sebenarnya sudah menyiapkan rencana khusus untuk membantai mereka semua. Saat 2 orang penjahat tewas, satu-satunya yang tersisa adalah ketuanya, yang tak lain dan tak bukan adalah Knox. Ia sendiri sempat berhasil menembak Dr. Kiersey dari belakang. Jordan yang mendengar rintihan ayahnya segera keluar dari persembunyiannya sambil berteriak. Fokus Knox pun teralihkan dan keadaan ini berhasil dimanfaatkan oleh Dr. Kiersey dengan sangat baik. Dari insiden ini, kita akan sadar jika semua itu bukanlah spontanitas semata, melainkan sudah direncanakan sejak awal. Semua dimulai saat Dr. Kiersey berpura-pura tidak mengenali Knox saat di dalam lift dan berhasil memancingnya untuk datang ke rumah. Guna menyambut kedatangan Knox, Dr. Kiersey membeli beberapa senjata dari sebuah toko. Selain senjata itu akan ia gunakan untuk membunuh Knox, senjata itu juga akan ia gunakan untuk mengelabui pihak kepolisian yang mulai curiga jika dirinya adalah pahlawan viral. Rencananya, Dr. Kiersey akan membantah semua tuduhan dengan membuktikan bahwa dirinya saja baru membeli senjata kemarin dan tercatat di toko. Sehingga bagaimana mungkin ia adalah pahlawan viral yang sudah lebih dulu menggunakan senjata sebelum Dr. Kiersey membelinya. Lebih cerdiknya lagi, Dr. Kiersey sebenarnya sengaja menerima tembakan dari Knox dari belakang untuk menutupi semua bekas luka yang dihasilkan dari pertempuran-pertempuran sebelumnya. You can call Jolly Roger Sporting Goods. What about a Glock? Gone for good? Yeah, gone for good. And Dr. Kersby, stick to saving lives. You're good at it. Thanks for everything. Semua keterangan Dr. Kiersey ini didengar dengan seksama oleh detektif Rain. Sebagai orang yang berpengalaman, Rain tentu tahu jika itu semua adalah kebohongan dan hanya sekedar karang-karangan dari Dr. Kiersey. Meski demikian, Rain memilih untuk tidak mempermasalahkannya karena secara tidak langsung Dr. Kiersey telah membantu tugas kepolisian dalam membasmi kejahatan. Dan dengan ini akhirnya film pun selesai. Nah, bagaimana menurut kalian tentang aksi Bruce Willis dalam film Death Wish yang rilis pada tahun 2018? Memang ya, kalau film tentang balas dendam keluarga yang endingnya sangat epic itu bisa kasih kepuasan tersendiri gitu. Sebelum berpisah, Pandol ingatkan kalian untuk sampaikan opini kalian tentang alur cerita film kali ini. Dan jangan lupa untuk komen-komen di bawah dan juga like dan subscribe. Sampai jumpa.